Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 yang berkata demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu dari banyak cara yang membuktikan kita mengasihi Tuhan adalah melalui ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Sekalipun tidak pernah sempurna, ketaatan kita kepada Kristus seharusnya bersifat sungguh-sungguh. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita kepada Tuhan. Artinya, ketaatan kita harus didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan dalam segala hal, itu menunjukkan cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Ketaatan juga merupakan cara yang tepat untuk kita lebih mengenal Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 mengatakan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Harus kita pahami bahwa ketaatan kepada Tuhan akan mengarahkan pertumbuhan rohani kita. Setiap perintah yang Tuhan minta untuk kita lakukan, harus kita lihat bukan hanya untuk Dia, tetapi untuk kita. Jadi, panggilan untuk taat adalah untuk keuntungan kita juga. Saat Tuhan memberi perintahnya kepada kita, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan bagaimana menumbuhkan kita menjadi orang yang lebih kuat, sebagaimana seharusnya seorang pengikut Kristus. Untuk itu kita harus berjuang untuk membangun ketaatan kepada Tuhan setiap saat. Bagaimana caranya? Mulailah dengan membiasakan diri mentaati Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Dengan mempraktekkan ketaatan dalam hal-hal kecil, kita telah meletakkan dasar untuk ketaatan dalam hal-hal yang besar. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Percayalah, apa yang kita taati atau tabur hari ini harus kita pahami sebagai jalan Tuhan untuk mempersiapkan tuaian bagi masa depan kita, yaitu menjadikan kita berkualitas
sebagai penurut-penurut Allah. Ini merupakan identitas mulia yang harus kita kejar mulai dari sekarang. Bersediakah saudara melakukannya? Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan lewat bibir atau ditunjukkan dengan perasaan semata, tetapi dibuktikan melalui hidup yang penuh ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan bukan beban, melainkan bukti dari relasi kita yang hidup dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk mendewasakan dan melindungi kita, maka kita akan mulai menjalani hidup dengan cara pandang yang baru, bukan karena harus, melainkan karena kasih. Dalam dunia yang menawarkan berbagai macam hal duniawi, orang yang taat adalah mereka yang memilih jalan sempit namun penuh kuasa, karena tahu bahwa kehendak Tuhan jauh lebih tinggi dan mulia daripada rencana-rencana kita sendiri. Perintah Tuhan menjadi ringan bukan karena tantangannya kecil, tetapi karena kasih kepada Tuhan menjadikan ketaatan itu sebagai sukacita. Selain itu, ketaatan adalah alat transformasi yang membentuk karakter ilahi dalam diri kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dalam setiap perintah yang kita jalankan, kita dilatih untuk menyangkal diri, belajar percaya, dan bertumbuh dalam iman. Dengan kata lain, ketaatan membawa kita semakin dekat pada rancangan Tuhan yang sempurna. Ketaatan juga akan membukakan jalan bagi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, sebab Tuhan senang kepada orang yang mendengarkan suaranya dan melakukan kehendak-Nya. Jika saat ini hidup saudara sedang dalam pergumulan atau kebingungan akan arah, tanyakan pada diri, sudahkah aku taat? Seringkali jawaban atas doa kita bukan datang dalam bentuk keajaiban instan, melainkan dalam langkah-langkah kecil yang setia dan taat kepada firman Tuhan hari demi hari. Oleh sebab itu, marilah kita membangun kehidupan yang ditandai oleh ketaatan, mulai dari hal kecil hingga hal besar, sebab dari situlah kasih sejati kepada Allah dinyatakan, dan di sanalah kita menemukan kedewasaan rohani yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan suci, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kasih dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Engkau telah menyatakan kasih-Mu terlebih dahulu kepada kami, dan kini Engkau mengundang kami untuk mengasihi-Mu dengan cara yang nyata, yaitu melalui ketaatan. Kami akui ya Tuhan, seringkali kami gagal taat karena ego dan keinginan kami sendiri. Mulai hari ini kami mohon, bentuklah hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang mau tunduk pada firman-Mu dan taat kepada setiap kehendak-Mu.
baik dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah menegur kami pada hari ini. Kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.